Saudara, kita berdoa bersama. Kami sungguh mohon saat ini menjadi saat di mana Tuhan bersabda kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh memohon saat ini menjadi saat di mana firman yang hidup menyapa kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi hidup yang menyatakan terang Tuhan. Kami sungguh memohon pada Engkau, kami meminta berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Selamat siang, sorry ya. Siang atau pagi sekarang jam 10. Ya, selamat siang, Tuhan memberkati. Saudara, tadi pagi saya menyadari satu hal, saya realize saudara hari ini, minggu ini, saudara menurut saya menjadi minggu yang kalau kita coba bandingkan GKY-GKY yang ada baik di Indonesia juga di luar negeri begitu. Mungkin boleh saya katakan hari ini GKY Bali adalah gereja yang GKY yang jumlah hamba Tuhan paling banyak. Saudara kenapa? Saudara karena selain hamba Tuhan daripada GKY Bali, saudara hari ini ada rekan-rekan beberapa pendeta, 3 pendeta setahu saya dari sinode, dari bidang ibadah mereka hadir bersama dengan kita. Lalu ada komisi wanita tadi, ada 4 penginjil ya, 4 penginjil ya yang juga hadir saat ini. Itu dari bidang persekutuan ya, dari komisi wanita. Dan ada saya ya yang ini menjadi bagian daripada tukar mimbar ya, tukar mimbar daripada sinode gereja, sinode GKY, di mana hari ini persis saya hadir di sini. Jadi saudara hari ini menjadi hari yang penuh berkat jadinya. Ya, dan menurut saya ini menjadi sebuah keindahan ketika kita ada di dalam satu naungan sinode. Saudara, dan ketika kita berada dalam satu naungan sinode, maka kita saling mensupport satu sama lain, kita saling kemudian memperhatikan satu sama lain, kita saling men-sharingkan, menguatkan satu sama lain, dan menurut saya itu menjadi sebuah hal yang indah. Saudara, dan biarlah hari ini, minggu ini menjadi minggu yang penuh berkat bagi kita semuanya. Dan saudara, hari ini kita akan bersama melihat kitab Yunus ya. Kitab Yunus pasal yang keempat. Kitab Yunus pasal yang keempat. Saudara, ini adalah bagian terakhir daripada kitab Yunus. Dan beberapa minggu terakhir saudara sudah bersama membahas mengenai Yunus. Dan bagian ini menjadi bagian yang terakhir. Pasal yang terakhir. Saudara, dan hanya ada 11 ayat. Karena itu saya akan bacakan ke 11 ayat-ayat tersebut. Yunus pasal yang keempat ayat pertama hingga ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus.
Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih lelah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, kitab Yunus adalah salah satu daripada kitab nabi-nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. Saudara, maka itu artinya Yunus ada dalam kategori seorang nabi. Saudara, ketika berbicara mengenai seorang nabi, saudara, apa yang ada dalam bayangan saudara ketika bicara mengenai seorang nabi? Saudara, ketika bicara mengenai seorang nabi, pertanyaannya adalah, seorang nabi itu ada menurut saudara dalam kategori seseorang yang ordinary atau seorang yang special. Ketika kita bicara mengenai seorang nabi, saudara, saya percaya seorang nabi seharusnya ada dalam kategori seorang yang special. Dia seorang yang dikhususkan Allah. Dia seorang yang dipanggil oleh Allah. Dia seorang yang dipakai oleh Allah. Saudara, meskipun kami hamba Tuhan tentu saja bukan kategori para nabi, ya, dan saya rasa istilah nabi itu lebih besar daripada istilah hamba Tuhan. Tetapi kerap kali ketika ngobrol, ketika makan, ketika bareng dengan jemaat, kerap kali ngobrol, saudara, maka kerap kali saya mendengar statement-statement yang jemaat berkata, waduh, kayaknya kalau dengan hamba Tuhan kita nggak boleh terlalu macam-macam lah begitu kira-kira. Kayaknya dengan hamba Tuhan agak gimana begitu. Kayaknya rohnya agak sedikit beda begitu. Meskipun jujur saya agak penasaran roh kami hamba Tuhan kayak apa tuh kira-kira. Ya. Tetapi ketika kerap kali berjumpa dengan jemaat selalu punya sebuah konsep, dan menurut saya konsep itu adalah konsep yang make sense, konsep yang bisa dimengerti. Ketika bicara mengenai hamba Tuhan, maka kita berbicara mengenai seorang yang spesial. Ketika bicara mengenai nabi dalam konteks ini, kita bicara mengenai seorang yang khusus, seorang yang spesial. Tapi pertanyaannya, kalau kita berbicara mengenai Yunus seorang yang spesial atau seorang yang ordinary? Apakah ketika kita membaca kitab Yunus, karakter Yunus, emosi Yunus, segala apa yang dilakukan Yunus, apakah apa yang dilakukan Yunus itu menunjukkan sesuatu yang spesial? Atau hanya ordinary? Saudara, saya rasa kalau kita harus memilih antara spesial dan ordinary, saya rasa jelas kita akan kategorikan Yunus sebagai seorang yang ordinary. Itulah sebabnya ada kalimat seperti ini, Jonah, ya, Yunus itu adalah ordinary prophet. Dia seorang nabi yang biasa. Tapi saudara, saya tergelitik untuk kemudian mencoba memberikan sebuah kategori yang lebih. Kalau tadi kategori ordinary dan special, dan kita kategorikan ordinary, saya ingin mencoba untuk mengajak kita sedikit berpikir lagi dalam kategori yang lain. Yunus itu kategori kalau saya katakan ordinary dibandingkan evil. Dia kategori ordinary atau kategori evil. Saudara, rasanya kalau kita katakan evil kayaknya agak ngeri-ngeri juga begitu. Masa nabi dibilang evil begitu ya. Tapi saudara, sengaja kategori ini saya buat, saya ingin mengklasifikasi begini. Kalau spesial kita kategori angka 0 sampai 10 ya. Maka kategori spesial itu angka 8, angka 9, 10 itu kan angka Tuhan lah kira-kira begitu ya. Kategori spesial, seorang yang spesial angka 8 yang 9. Kategori ordinary angka let's say angka 6 lah begitu, ini pas-pasan lah kira-kira ya. Pokoknya pas lulus lah kira-kira begitu ya. Maka kategori evil ada dalam kategori 3 dan 4. Ya, jadi ini spesial atas benar, ranking pertama. Kategori ordinary rata-rata, kategori evil ini kategori raportnya kebanyakan merah kira-kira begitu. Ya, meskipun anak-anak ada yang happy juga ya, pulang berkata, "Mi, raport saya merah semua loh," begitu jadinya. Colorful jadinya begitu. Ya.
By the way, saya nggak tahu sekarang masih ada angka merah nggak begitu. Itu zaman dulu begitu jadinya. Nah saudara, pertanyaan saya adalah gini. Kalau kita kategori ordinary or evil, Yunus kita kategori yang mana? Ordinary atau evil? Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, saya ingin mengajak kita melihat berkaitan Yunus terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan pasal 4 ayat pertama, dimulai dengan statement pasal 4 ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Pertanyaannya, hal itu apa? Hal itu apa? Saudara, kalau bicara mengenai seorang kesel, kalau bicara mengenai seorang marah, itu sesuatu yang normal, bukan? Siapa nggak pernah kesel? Kalau saudara nggak pernah kesel, saudara ada kategori spesial sebenarnya. Siapa nggak pernah marah? Saudara jangan tanya saya, musuh pernah kesel atau marah ya? Semua ada di sini. Saudara selesai ini boleh tanya, jawabannya pasti ada. Tapi banyak sih enggak lah. Tetapi kesel marah sesuatu yang common. Tetapi sebenarnya masalahnya bukan kesel atau marah, bukan? Pertanyaannya, mengapa seseorang marah? Mengapa seseorang kesel? Ibaratnya kesel atau marah tuh harus ada logical flow-nya kira-kira. Harus ada cenglinya lah. Marah itu harus pada tempatnya kira-kira begitu. Ada reason-nya. Nah saudara, pertanyaannya adalah ketika pasal 4 ayat pertama memulai dengan kalimat sangat kesallah hati Yunus, sangat marahlah Yunus. Kenapa dia kesal? Kenapa dia marah? Kalau saudara melihat dalam pasal yang ketiga, maka Alkitab mencatat Yunus marah karena ternyata khotbah Yunus yang singkat. Ya, kalau saudara perhatikan di dalam pasal yang ketiga, Yunus itu khotbah cuma satu kalimat, at least yang dicatat Alkitab lah begitu. Ya. Kalimat Yunus cuma begini. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Akan dihukum oleh Allah. That's it, selesai. Yunus pikir dia khotbah singkat, udah dia pergi, mereka gak terlalu dengar begitu. Ya. Ternyata Niniwe sangat dengar. Alkitab mencatat orang Niniwe kemudian bertobat semuanya. Raja bertobat, rakyat bertobat, bahkan ternak-ternak pun diminta untuk berpuasa. Saudara, dan pada akhirnya Allah menyelamatkan mereka. Allah tidak menghukum mereka. Gara-gara itu Yunus marah. Saudara, ini pendeta macam apa kalau orang bertobat dia marah? Saudara pernah ketemu ada pendeta yang orang bertobat marah? Ada ketemu gereja yang pengkhotbah dia khotbah cuma satu kalimat. Ini jemaat senang juga kan, cepat selesai. Iya kan? Cuma 1-2 menit. Dia khotbah satu kalimat selesai, dia turun. EWL datang, semua menangis bertobat. Wah, ini kebangunan rohani terjadi, bukan? Saudara, bukankah kita harus puji Tuhan? Bukankah kita harus bersyukur? Iya kan? Tapi menarik. Yunus, karena mereka bertobat, karena Allah tidak menghukum mereka, Alkitab berkata, Yunus marah. Yunus kesel. Saudara, kalau saudara punya hamba Tuhan kayak begini, kira-kira nih hamba Tuhan masih layak gak melayani? Kebenaran saya di bagian SDM Sinode, kalau ada pendeta hamba Tuhan kira-kira kayak begini, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Ini saya rasa bukan SP1 lagi, ini SP2 lagi, ini di recall benar-benar nih. Ya, ini mungkin harus dimutasi ke gurun pasir yang gak ada penduduk aja lah begitu. Ya, sehingga gak ada yang bertobat sama sekali. Apa-apaan pendeta kayak begini? Saudara, tapi menarik, inilah diri Yunus sebenarnya. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Yunus, saudara, kitab Yunus tuh mencatat Yunus sendiri ngomong, Tuhan, gue udah tahu sih, lu tuh pasti kayak begitu. Lu tuh pasti begitu. Orang bertobat lu ampunin. Udah dah, mendingan saya mati. Wah, ini bukan hanya kemarahan. Ini bukan hanya kekesalan. Tapi ini menjadi sesuatu yang rasanya sudah begitu merasuki Yunus. Sehingga Yunus berkata, mending gua mati. Mending saya mati. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam bagian ayat ini, sebenarnya ada 2 kali Allah kemudian bertanya seperti ini kepada Yunus. Dalam 2 peristiwa yang berbeda. Yunus, wait, ntar dulu Yunus.
layakkah engkau marah? Entar dulu Yunus, cooling down dulu. Tenang dulu Yunus. Apakah layak engkau marah? Apakah layak engkau marah? Saudara menarik, saudara ingat apa yang dikatakan oleh Yunus? Ketika Tuhan berkata layakkah engkau marah, yang Yunus katakan apa? Selayaklah aku marah sampai mati. Saudara, kalau saya gembala ketemu penginjil kayak begini, lu pikir dulu baik-baik, layak gak lu marah? Pak, Musa, tahu nggak? Selayaknya gua marah sampai mati. Kira-kira jawaban apa? Lu pergi mati aja dah udah di situ, ya kan? Mana mungkin bisa ada orang kayak begini? Mana mungkin ada hamba Tuhan kayak begini? Mana mungkin ada pendeta kayak begini? Saudara, sehingga kalau kita kategori ordinary or evil, pertanyaannya, Yunus ordinary prophet atau evil prophet? Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa? Kayaknya saudara baik-baik semua nih, agak ragu-ragu menjawab. Ya. Jawabannya apa? Jawabannya clear, dia evil. Saya berani berkata dia evil prophet. Saudara, tapi disinilah good newsnya. Serusak-rusaknya manusia, separah-parahnya manusia, Allah adalah Allah yang selalu membuka tangan. Allah adalah Allah yang selalu ingin menerima kita kembali. Saudara, jangan pernah di antara hidupmu engkau berkata, aduh kayaknya saya tuh gak layak ke gereja. Saya gak layak melayani. Aduh Musa, orang gak tahu aja begitu, hidup saya tuh berantakan. Saudara, good newsnya saya harus katakan, ada orang seperti Yunus. Dan Alkitab mencatat, dia adalah seorang nabi. Alkitab mencatat tetap ada anugerah Allah di situ. Tapi saudara mesti dengar khotbah ini seterusnya, ya, jangan stop di sini, ya. Karena kalau stop di sini, saudara coba ngambil, oh ya nggak apa-apa kalau gitu gua nggak benar, ya, karena storynya belum selesai, ya, storynya belum selesai. Tetapi di dalam bagian ini saya harus menegaskan pada setiap kita, ini kisah Yunus adalah sebuah kisah mengenai orang percaya dengan segala emosi mereka, apapun, seburuk apapun emosi itu, seburuk apapun karakter itu. Dan kasih Allah. Bahkan saya sengaja kasih note di situ, kurungan di situ, bahkan pastor sekalipun. Seberapa rusak apapun, kisah Yunus adalah kisah yang menonjolkan. Ini loh orang percaya, bahkan ini loh nabi. Ini loh nabi yang evil tersebut. Tetapi antara prophet, antara evil, ada the love of God. Ada Allah di situ. Ada Allah di situ. Saudara, dan kisah Yunus adalah kisah yang mau mengingatkan kepada kita, it's okay dengan seluruh emosi kita. Untuk step pertama, ya. Saudara nggak perlu merasa kadang-kala kita jadi orang Kristen, kita kayak jaimnya minta ampun. Ya, kita perlu behave, betul. Ya, jangan hidup semau kita. Serusak-rusak kita tunjukkan begitu. Tapi poin saya adalah begini nih. Kadang-kala kita gereja itu bukan menjadi sebuah safe place, ya, di mana saya itu bisa sharing, bisa cerita dengan dinamika segala kekurangan dan negatif kita. Sayangnya gereja kerap kali menjadi tempat yang bukannya safe place, ya, tapi tempat yang kita main sandiwara sebenarnya. Kita pakai topeng yang baik, kita seakan-akan orangnya oke. Padahal iman Kristen bukan begitu. Saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Mazmur juga penuh dengan beragam emosi. Itulah sebabnya John Calvin dia pernah berkata berkaitan kitab Mazmur. Mazmur itu berkaitan anatomy of the soul, dan ini berkaitan dengan segala emosi. Saudara membaca Mazmur, saudara berjumpa dengan statement pemazmur berkata, Tuhan, how long, oh Lord? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kayak begini? Orang yang gak benar hidupnya lancar. Saya hidup dekat Tuhan, kenapa unfair terjadi? Kenapa injustice terjadi? Kenapa yang gak benar terjadi? Dia marah sama Tuhan. Ngomel sama Tuhan. Sama seperti Yunus.
Tetapi story ini belum ending di situ. Ini baru story setengah perjalanan. Ya, dan permasalahan sebenarnya adalah it's okay dengan segala dinamika emosi, dinamika karakter kita. Saya setuju dengan statement it's okay to be not okay. Kita okay sebenarnya. It's okay to be not okay. Tetapi itu belum titik. Itu adalah koma. Soalnya itulah sebabnya ada satu buku, saya belum baca buku ini, tapi saya senang dengan judul buku ini, yaitu berjudul Psalm Therapy. Ya, jadi ini berkaitan dengan tadi kan Calvin berbicara mengenai Mazmur itu cukup banyak berkaitan dengan anatomy of the soul. Maka ini saya senang judulnya, isinya saya belum melihat ya. Saya senang dengan judulnya Psalm Therapy. Saudara, kata terapi adalah kata yang kerap kali dipakai dalam konteks seorang psikiater atau seorang psikolog. Kemudian mengkonseling kliennya, pasiennya begitu. Ya, dengan beragam pergumulan. Dan dia melakukan terapi untuk sebuah proses pemulihan. Saudara, itulah sebabnya di bagian subtitle-nya itu Healing Negative Emotions God's Way. Ya, jadi oke, ada negative emotion tersebut seperti kasus Yunus, seperti peristiwa di Mazmur. Tetapi negative emotion itu harus kemudian ada dalam sebuah proses healing. Dan healing itu berkaitan dengan God's way. Dan kitab Mazmur bukan hanya kitab yang bicara mengenai negative emotion tersebut. Tapi ada sebuah proses terapi sehingga emotion itu kemudian mengalami pemulihan. Jadi ini bukan sekadar menggugat keberadaan Allah, tapi membuka diri keberadaan Allah berintervensi. Saudara, dan saya ingin ajak kita melihat secara cepat realitas ini. Psalm terapi ini boleh kita kaitkan juga dengan realitas firman Allah itu sebagai sebuah terapi. Jadi God's word itu sebagai terapi sebenarnya. Kalau saudara perhatikan di bagian yang ini ya, yang di sisi kiri ini ada seorang yang lagi tidur, kayak sebenarnya ini ada psikiatri yang coba bertanya dan proses terapi itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat dalam Yunus pasal 4, setelah Yunus mengeluarkan beragam emosi dan beragam dinamika tersebut, maka Allah melalui firman-Nya bagi saya melakukan terapi. Ya, sebuah terapi yang dilakukan. Dan saudara, terapi ini adalah terapi yang sesuatu yang bersifat kontras sebenarnya. Saudara, tetapi terapi ini penting dan terapi itu berkaitan dengan God's word, berkaitan dengan firman Allah. Saudara, karena firman Allah adalah segala-galanya. Di dalam tradisi Yahudi ada satu kata yang penting, yaitu kata shema, ya, kata shema, di mana kata tersebut kata yang kerap kali diulang oleh orang Israel. Ini kata shema berkaitan dengan satu iman mereka. Tapi kata shema itu harafiah sendiri artinya kamu harus dengar firman Allah itu. Kamu harus dengar firman Allah tersebut. Nah saudara, saya akan ajak kita coba melihat God's word sebagai terapi. Boleh tolong next. Oke, jadi kalau saudara perhatikan di dalam ayat 10 dan 11 ya, di dalam ayat 10-11, maka God's therapy itu ada dalam ayat 10-11 dan itu sebuah kontras di mana Allah memulai dengan kalimat, Yunus, engkau sayang kepada, ini dalam konteks pohon jarak tadi. Jadi Yunus marah, Allah berkata, Yunus, wait, ntar dulu nih. Oke, kamu emosi, tapi kamu perhatikan, di dalam emosi kamu sebenarnya engkau sayang pada pohon jarak yang kamu mesti ngukur dulu, kamu mesti nilai dulu. Apakah engkau sayang pada pohon jarak ini ada sesuatu yang oke atau bagaimana? Saudara, saya senang dengan statement ini karena nanti kita lihat di dalam terapi Tuhan tuh bermain dengan kata seperti ini. Engkau sayang kepada begini. Saudara, dan kata sayang ini adalah menjadi sebuah kata yang
Tuhan sedang menyoroti realitas hidup manusia yang suka enggak suka. Ada yang namanya like and dislike. Ya, suka enggak suka. Dan problemnya adalah begini. Like and dislike itu adalah sesuatu yang cenderung subjektif. Cenderung self-center. Maksudnya adalah begini. Otak manusia, kecenderungan manusia, maka kita itu pasti akan ada dalam dua areal ini. Kita senang tertentu, kita nggak senang tertentu, kita senang si A, kita nggak senang si A, dan sebagainya. Nah permasalahannya Tuhan berkata, hati-hati. Ketika engkau sayang terhadap sesuatu, maka ini ada realitas like and dislike yang personal, yang subjektif, yang kalau engkau tidak berhati-hati, engkau akan tergelincir ke situ. Dan hidupmu didrive oleh realitas hanya like and dislike. Saya mengambil contoh konkret begini. Mungkin ada pendeta yang saudara senang, ada pendeta yang kurang saudara senang. Ya. Di sini juga sama, kita di GKI biasanya minggu depan pengkhotbah siapa, entah pendeta atau penginjil, itu biasanya namanya udah muncul. Coba saudara perhatikan. Kadang-kadang nama pendeta ini muncul, baru muncul lihat namanya, saudara udah antusias. Wah minggu depan asik nih begitu. Atau ada pendeta penginjil lain nama muncul, saudara udah, aduh mateng dah begitu. Ini minggu depan, saudara dia belum khotbah loh. Ini minggu akan datang loh begitu. Tapi saudara perhatikan sistem daripada manusia. Berpikir manusia itu kita ada unsur like and dislike. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Saudara dan baik misalnya engkau like. Katakanlah dengan pendeta favoritmu. Tuhan berkata wait. Entar dulu. Kamu harus berpikir kembali. Karena kalau enggak engkau akan menjadi seseorang yang sangat naif. Menjadi seseorang yang narrow minded. Meskipun engkau punya reason. Meskipun engkau punya alasan. Pendeta sebaik-baik apapun tetap dia manusia. Pendeta sejelek-jelek apapun tetap dia adalah pendeta. Masih ada urapan Tuhan. Ya. Jadi baik terhadap yang kita suka, baik yang tidak kita suka. Tuhan berkata, Yunus, wait. Kamu sayang kepada pohon jarak. Untuk pohon jarak kamu marah begitu rupa. Dan disitulah Tuhan kemudian melanjutkan dengan kalimat yang kombinasinya menarik. Kalau untuk pohon jarak engkau sayang, masa engkau komplain kepada aku yang sayang kepada Niniwe? Sebuah kontras sebenarnya. Engkau punya self interest. Engkau punya will-nya sendiri. Tapi sekarang Allah menyodorkan. Ini ada God's interest. Ini ada God's will di situ. Nah saudara, disinilah terapi Allah. Allah ingin membukakan. Pikir baik-baik dulu dengan sayangmu. Karena segala sayang atau tidak sayangmu adalah realitas yang berbahaya. Apapun itu. Tetapi sebaliknya aku menyodorkan. Kamu lihat perspektif aku. Aku lihat perspektif interestku. Saudara, dan tentu saja kita berhadapan dengan realitas. Perspektif Allah itu adalah something yang pasti bigger. Pasti deeper begitu loh. Saudara, sehingga ketika berhadapan dengan realitas itu, engkau harus terbuka hatimu. Saudara, yang menarik adalah sebenarnya begini nih. Permasalahan di dalam dua rasa sayang ini ketika konflik ya. Dua rasa sayang atau dua interest ini berhadapan. Dua will ini berhadapan adalah. Saudara, kerap kali will semua kita itu punya reason yang masuk akal. Meskipun itu subjektif. Saya mengambil contoh. Balik pada kisah Yunus. Kenapa Yunus marah? Karena orang Niniwe bertobat. Karena Allah tidak menghukum mereka. Kita lihat dulu. Kenapa Yunus marah Niniwe bertobat? Kenapa Yunus di awal Yunus pasal 1 dia lari ke Tarsis? Jawabannya sederhana. Dia gak suka Niniwe. Gak suka Niniwe, dia punya reason gak? Punya.
Reason Yunus masuk akal nggak? Oh, sangat masuk akal. Karena apa? Orang Niniwe ini adalah tempat ibu kota Asyur, di mana Asyur ini adalah bangsa yang sangat kejam pada waktu itu. Bangsa yang gak benar pada waktu itu. Dan seluruh bangsa-bangsa sekeliling termasuk Israel selalu menganggap ini Asyur ini musuh. Kalau saudara perhatikan secara detail, saudara searching, maka bagaimana Asyur menyikapi terhadap para tawanan. Aduh, kejamnya luar biasa. Sehingga bagi Yunus ketika Allah mengutus dia untuk pergi ke Niniwe, bagi Yunus no. Ini gak benar. Make sense gak? Make sense. Bahkan kalau saudara membaca di kitab Nahum, ya Nahum kalau nggak salah, saya kok tiba-tiba lupa. Di kitab Nahum tersebut, saudara maka akan berjumpa, ini adalah kisah yang 100 tahun ya setelah peristiwa Yunus, ya 100 tahun setelah peristiwa Yunus. Maka di kitab tersebut Niniwe itu kemudian dihukum Allah. Niniwe itu kemudian dihukum Allah. Jadi saat ini bertobat, 100 tahun kemudian mereka gak benar lagi begitu loh. Akhirnya Allah hukum. Berarti ini adalah bangsa yang rusak. Ini adalah bangsa yang tidak benar. Yunus punya reason? Oh, punya reason. Saudara, semua kita like and dislike pasti punya reason. Tapi se-reason apapun, Tuhan ingin mengundang kita melihat dalam sebuah dimensi kehendak Allah. Dimensi interest Allah yang lebih besar. Yaitu apa? Allah tetap mengasihi seorang seperti apapun ketika dia bertobat. Saudara, dan menurut saya ya, kisah Yunus itu menjadi ironis adalah begini. Kalau saudara perhatikan pasal 1, dia ke Tarsis dan dia kemudian dibuang, dia dimakan oleh ikan yang besar. Nah, pasal yang kedua, Yunus itu di dalam perut ikan itu dia bertobat. Dia bersyukur untuk anugerah Allah. Tuhan tidak membuat dia mati, bahkan dia bernasar di situ untuk pingin kembali menjadi Allah Tuhan. Pasal 3, dia berkhotbah, Niniwe bertobat. Pasal 4, dia problem lagi di situ. Dia marah-marah lagi di situ. Saudara perhatikan dinamika ini. Ini menjadi sebuah dinamika yang saya itu cuma berpikir, Yunus, kamu udah mengalami anugerah Tuhan. Kalau engkau mempertanyakan Tuhan, yang harus engkau harus pertanyakan dahulu adalah kenapa Tuhan menyelamatkan engkau. Kalau engkau mempertanyakan Tuhan, kenapa Niniwe diselamatkan? Bertanya dulu. Saudara, kalau saudara dan saya mempertanyakan orang lain, saudara bertanya dulu, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Karena kenyataannya saya juga punya banyak pergumulan. Nah saudara, ini yang Allah kemudian undang Yunus. Dan kalau di dalam kata shema tadi ya, orang Israel selalu menggunakan kata shema yang artinya mendengar. Saudara, sebenarnya arti kata shema yang penting bagi orang Israel itu bukan hanya dengar, tetapi dengar dan mentaati. Dengar dan mentaati. Meskipun memang itu sulit, meskipun itu tidak mudah, tapi Tuhan itu mengundang kita masuk kepada story-nya dia. Saudara, saya ingin mengakhiri perenungannya dengan satu gambar di sini. Kalau saudara perhatikan, nomor 1 bagian yang atas ya, bagian yang atas di sini, ini bicara mengenai God story. Ya. Nomor 2 bagian yang di bawah sini, ini bicara mengenai our story. Tapi antara God story sama our story itu terjadi sebuah overlap di situ. Sehingga ada yang di tengah di sini. Ada yang di tengah di sini. Di mana God story dengan our story. Ya, ini adalah bagian yang ketiga. God story dengan our story itu terjadi sebuah related di situ. Terjadi sebuah hubungan di situ. Terjadi sebuah kondisi di mana ini ternyata bukan hanya story saya, God story itu yang mengungkupi, yang menguasai story saya. Saudara, dan menurut saya kisah Yunus pasal 4
menjadi kisah yang boleh kita gambarkan seperti ini. Kisah Yunus adalah sebuah kisah yang mengundang kita dengan emosi kita. It's okay dengan emosi itu. Tapi mau tidak, emosi itu blended dengan God's story. Engkau sayang kepada apapun itu, tapi Tuhan berkata, aku sayang kepada hal ini. Dan dua realitas sayang ini perlu sinergi. Dan tentu saja God's story yang harus menguasai diri kita. God's story yang harus menuntun diri kita. Ketika kita bicara Yunus pasal 4, Yunus yang menggugat belas kasihan Allah. Allah memberikan sebuah terapi. Dan terapi itu adalah sebuah undangan untuk ada di dalam God's story tersebut. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupanmu saat ini. Tapi saya tahu banyak orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Dia bergumul dengan segala emosi-emosinya. Dia bergumul dengan segala karakter-karakter. Hal yang pertama yang ingin saya katakan kepada saudara. It's okay dengan segala emosi dan karaktermu. Kalau saudara datang bersama suami istrimu, ya, atau anakmu, saudara berkata kepada suami istri, istriku, suamiku, kata Musa nggak apa-apa kok, lu galak-galak dikit, ya. Kata Musa nggak apa-apa kok, lu marah-marah dikit. Marah banyak kan juga oke lah, tapi kata oke ditekanin begitu kira-kira, ya. Itu hal yang pertama. Tetapi engkau berkata lagi kepada pasanganmu, ada hal kedua yang penting. Mau gak story kemarahanmu itu, story emosimu itu, story karaktermu itu, engkau juga bawa kepada story ilahi, story yang lebih besar. Di mana ada story Allah yang menjamah hidupmu. Dan disitulah proses terapi ilahi. Disitulah proses pemulihan kemudian kita harus jalani. Kita terus membawa. Kita mendoakan emosi kita. Kita mendoakan karakter kita. Saudara, secara cepat di dalam latihan rohani. Saya biasanya selalu selesai khotbah ada 2-3 poin yang saya selalu minta saudara lakukan secara personal. Yang pertama, saudara perhatikan storymu. Emosimu apa? Karaktermu apa? Find out itu. Mungkin saudara disebut sebagai orang yang pemarah melulu. Ya, atau pencemburu melulu. Atau pengkhawatir melulu, ya, atau mungkin overconfidence melulu. Tapi saudara kemudian tanya, poin kedua, apa yang Alkitab bicara tentang emosi atau karakter itu? Coba saudara lihat. Dan yang ketiga, jadikan itu sebuah doa setiap hari. Bangun pagi saudara mulai dengan Tuhan, aduh saya ini memang dari sononya itu emosi itu hot temper selalu, ya, panas melulu. Ya. Bahkan sejak dalam kandungan ibu pun, ya, saya udah dengar papi mami saya berantem melulu, ya, piring terbang sana sini sehingga saya sudah well educated, ya, sebagai seorang yang marah itu by genetik lah kira-kira begitu, ya. Tapi Tuhan sekarang saya menjadi anak Tuhan, saya menjadi orang percaya. Tuhan berkata salah satu buah roh itu adalah self control. Saya harus mengontrol diri. Tuhan tolong Tuhan. Setiap hari mulai dengan Tuhan, saya mau story Tuhan menguasai story hidup saya. Dan pada akhirnya hidup saya menjadi hidup yang betul-betul penuh kemuliaan Tuhan. Saudara biasakan dalam hidupmu latihan rohani, saudara ingat, saudara coba lakukan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati hidup kita, merubah hidup kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Dan hamba sungguh berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah seluruh kami. Story hidup kami masing-masing. Menjadi story yang ada dalam story-nya Tuhan. Sehingga God's story yang akan menuntun, menguasai, mengarahkan our story. Hamba sungguh berdoa pimpin kami. Seberapa emosi kami,
seberapa karakter kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami. Dengar doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.